Oke, pagi ini saya ingin mengajak kita belajar gini Bapak Ibu. Anda yakin nggak pekerjaan yang Anda lakukan hari ini adalah kehendak Tuhan? Anda yakin nggak pekerjaan yang Anda lakukan hari ini adalah kehendak Tuhan? Anda yakin nggak bisnis yang Anda lakukan hari ini adalah kehendak Tuhan? Anda yakin nggak hari ini boyfriendmu, girlfriendmu itu kehendak Tuhan? Anda yakin nggak pacaranmu hari ini itu kehendak Tuhan? Anda yakin nggak pernikahanmu hari ini adalah kehendak Tuhan? Ada kan ibu-ibu tanya gitu kan? Gue ini bener kan nikah dengan dia? Masih ada yang tanya gitu? Bertobatlah. Karena udah menikah, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan kedua, ketiga. Ya, sekalipun saya tahu di otaknya kalau bisa ganti cabang atau buat cabang akiki. Pak Agung enggak ya? Anda yakin gak hari ini Anda tidak menikah, Anda jomblo itu kehendak Tuhan? Anda yakin gak hari ini Anda single parent itu gak mau nikah lagi itu kehendak Tuhan? Ini pasti pertanyaan orang Kristen semua ini. Mengapa? Karena kita tetap seperti Yesus yang di tengah badai masih tenang. Dedi senyum ya. Anda yakin Dedi? Haleluya. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan Dedi. Anda yakin gak pacar Anda hari ini adalah kehendak Tuhan? Anda yakin gak Anda pindah di kota ini, Anda kerja di perusahaan ini, itu adalah kehendak Tuhan? Munculkan semua kan? Oh benar gak ya gue gini Tuhan suruh saya ya? Benar gak gue buka ini karena Tuhan suruh saya ya? Bapak Ibu, dalam hidup ini ada syaraf-syaraf yang vital banget, dan syaraf-syaraf yang bisa kita kendalikan. Syaraf-syaraf yang bisa kendalikan itu gampang. Tuh, 2, 3, berhenti kan? Bu Mehwa ya, kalau olahraga gitu kan, masa nggak berhenti? Aduh Pak, gue nggak bisa berhenti nih. Ada nggak? Ya, mata ngedip gimana? Bisa kendalikan, bisa enggak kan? Tapi organ vital kita, ginjal, jantung, paru-paru, syaraf-syaraf tertentu itu nggak bisa kita kendalikan loh. Yang kendalikan siapa? Sistem dari surga. Ya, nggak mungkin Pak Hendrik Lim ngomong, Pak Bos tunggu sebentar, gue mau ngatur jantung gue. Gue belum bernapas tadi lupa, mau napas lagi nih. Ah udah, gitu nggak Pak? Enggak ya? Enggak kan? Itulah Tuhan menguasai semuanya atas hidup kita. Ada hal-hal yang bisa kita lihat, yang kita jangkau, yang kayaknya kita bisa kendalikan. Tapi ada hal yang sebenarnya itu adalah Tuhan yang berperan di dalamnya. Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Anda orang ngomong ini, saya nggak perlu ke gereja, saya nggak perlu Yesus. Apa? Buku saya punya, mall saya punya, hotel saya punya, mobil banyak, istri 5. Apalagi? Semua saya punya. Ngapain ke gereja? Ngapain Yesus? Saya kerja itu sejak saya muda. Saya kerja keras. Saya bertekun dalam pekerjaan saya. Saya cucurkan keringat untuk memperoleh semua itu. Bukan doa. Anda pernah ketemu orang seperti ini? Hah? Atau bahkan kita yang biasa-biasa nih orang Kristen, yang kita secara ekonominya biasa-biasa, nasihatin orang kaya itu. Untuk apa kaya? Nggak bawa mati juga. Uang juga bukan segalanya. Hebat ya kita nasihatin orang kaya kan? Pernah nggak Anda nasihatin gitu? Nggak sadar kan kita ngomong gitu? Untuk apa kaya? Uang nggak bawa mati. Segalanya bukan hanya uang aja.
Pernah gitu nggak nasehatin? Konyol juga ya kita nasehatin orang kaya. Dia lupa loh, waktu dia bisa berjalan, dia bisa berdiri tegak, itu karena Tuhan menopang tulang-tulangnya. Haleluya. Dia bisa berkeringat, mengeluarkan panas, itu karena Tuhan beri keringat dia. Ada pori-pori dalam tubuhnya. Amin. Coba dia nggak punya tulang kaki, nggak punya tulang punggung. Dia jalan kayak cincorang ke gereja. Tahu cincorang? Hah? Caterpillar. Betul kan Pak ya? Yang itu tuh, yang kayak belalang tuh, yang lembut itu jalannya. Kalau dia nggak bisa ngeluarin keringat, itu seperti anjing. Anjing tuh nggak ada pori-pori, nggak bisa ngeluarin keringat loh. Saya kasih tahu. Ada yang punya anjing sini? Gimana dia cara ngeluarin panas dalam tubuhnya? Ada yang tahu? Pak Albert tahu nggak? Hah? Wih hebat Pak Albert, tepuk tangan buat Pak Albert. Gimana Pak lidahnya? Wih yeah. Betul. Anjing itu nggak punya pori-pori, nggak bisa ngeluarin panas tubuhnya. Dia cuma menjulurkan lidahnya. Jadi kalau hari ini Anda masih berkeringat, itu karena Tuhan. Amin. Kalau enggak, di gereja orang julurin lidah semua. Kemarin saya cerita sama Pak Hendrik Lin, mungkin dengar ya. Gue bilang ada satu engkau ditanya, kok kaya banget nih hari? Luar biasa engkau nih kayanya. Padahal cuma jual bakmi, tolong kau ceritakan. Oh iya, saya sejak muda jual bakmi. Dari gerobak sampai pindah ke ruko hari ini. Anda tahu hasil rame banget kok? Iya. Sehari bisa 1000 mangkok. Ya, kaya banget. Tapi engkau bilang, sebenarnya ya, jual bakmi walaupun 1000 mangkok enggak kaya-kaya banget. Tapi saya punya istri, anak tunggal. Dan papa maminya udah mati. Semua hartanya milik kami, itulah yang membuat saya kaya. Paham maksud saya? Maka itu jangan salah menikah ya. Enggak, itu joke. Anda boleh ngomong saya joke, tapi Anda tahu nggak? Yesus mati buat kita. Semuanya dikasih buat Anda dan saya. Anakku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak memenuhi segala doamu, memenuhi segala keperluanmu, menurut doamu, enggak, menurut kekayaannya. Berapa kaya Tuhan kita? Halo? Bumi punya dia, langit punya dia, segalanya punya dia. Masih kurang percaya kita. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Maka itu untuk Anda tahu pekerjaanmu itu adalah kehendak Tuhan atau tidak. Untuk Anda tahu pernikahan itu kehendak Tuhan atau tidak. Pacarmu, hidupmu, studimu, gerejamu, di mana Anda ada. Anda harus lihat ada kekayaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan nggak di dalamnya. Sekarang mungkin kalau saya tanya, Anda agak bingung, kehendak Tuhan nggak ya? Pasti masih ada ragu-ragu kan? Masa kehendak Tuhan pekerjaan saya ini Pak, bosnya bengis, ya, neken-neken, apalagi tuh, gajinya kecil, ya, karena kalian ukurannya ukuran fisik. Anda tidak bisa melampaui melihat itu semua, di balik semua itu. Anda lihatnya cuma tekanan, gaji kecil, susah, bosnya pelit. Saya kasih tahu, padang gurun pun Tuhan bisa ubah menjadi hutan buah-buahan. Tuhan bisa buat. Dia bisa pindahin itu semua. Pernikahan, aduh Bapak nggak tahu aja Pak, ya.
pernikahan saya nih udah di ujung tanduk. Tanya dia, tanduk kambing atau tanduk kerbau? Kayaknya bukan kehendak Tuhan, Pak. Karena Anda mengukur kehendak Tuhan atau tidak kehendak Tuhan sesuai selera kita. Kita disenangkan, kita bahagia atau tidak. Sekarang saya tanya, tujuan Anda bekerja ngapain? Pak Agung, tujuan bekerja ngapain? Cari uang, betul. Habis cari uang, lunasin cicilan. Kan ada cicilan dong. Nggak ngaku aja kita ini. Cicilin rumah, cicilin mobil, ya. Itu zaman ini kan gitu. Apalagi habis kerja tujuannya cari uang, bayar cicilan, untuk kehidupan, untuk keperluan, apalagi? Jangan Pak, kalau Bapak pakai kosmetik, nanti Pak Hendy klaim nih bahaya. Ditanya, Pak Agung beli kosmetik di mana? Apa tujuan pekerjaan Anda? Anda ingin kaya kan? Kok Pak Agung nggak nyebutin ingin kaya? Betul nggak? Ingin terkenal kan? Ingin disebut krisis kan? Orang kaya di RT 6. Orang paling kaya krisis di RT 6. Wah gitu kan lumayan lah RT. Atau orang paling kaya di kontrakan 10. Haleluya. Ingin terkenal, populer, dikenal oleh banyak orang lewat pekerjaan kan? Karena ada CEO, betul nggak? Direktur, pekerjaan kan? Tujuannya gitu kan? Kalau dia bujangan supaya saya bisa keren, cewek-cewek cantik, cewek-cewek langsing, cewek-cewek keren, betul nggak? Laki-laki, halo? Udah tua aja nggak gitu lagi, haleluya. Kalau masih muda gitu kan dipikirin laki-laki, wanita sama nih, ngapa Anda langsing, Anda kurus, Anda muda cantik, mengapa? Anda yang mau dapat perut gendut, one pack, nggak mungkin. Yang six pack, yang ganteng, yang keren, yang kaya, anak konglomerat, haleluya. Ada cewek-cewek ngomong ini, enggak Pak, saya menikahin yang gembel aja kalau ada. Ada yang gitu tujuannya? Enggak kan? Ya dong. Sekarang menikah, pacar dulu. Anda yakin pacar Anda hari ini dari Tuhan? Kehendak Tuhan? Yang lagi pacaran angkat tangan. Pak Agung angkat tangan ya. Yakin gak dari Tuhan itu? Gimana ngukurnya? Dari Tuhan atau enggak? Pacarannya di kuburan, di pinggir kali, di tempat gelap, megang-megang. Kalau nggak dipegang, pegang kita dong. Hah? Dari Tuhan nggak itu? Kehendak Tuhan nggak? Pak Abed, jangan memandang saya seperti itu, Pak Abed. Pak Abed langsung ingat masa lalu. Pernikahan hari ini, kehendak Tuhan nggak? Pernikahan kita. Sekarang tujuan Anda pacaran apa dulu? Kan dicek tadi kan? Tadi pekerjaan kan? Sekarang pacaran tujuannya apa? Senang-senang, happy-happy, nonton, ya. Udah 5 drum habis bensin gak jadi-jadi. Hah? Tujuan pacarannya apa? Tujuannya Anda cek ya. Kalau Anda akar itu tanyain terus, ya. Mungkin sampai 100 pertanyaan. Anda akan ketemu jawabannya. Ditanyain terus. Bapak Ibu, tujuan menikah apa? Ayo yang udah menikah. Pak Hendra, tujuan nikah apa? Hah? Keturunan, enggak salah. Tapi kita masih kalah dengan meong kita di rumah. Betul nggak? Kalau tujuan menikah cuma keturunan, meong kita.
sekali beranak 3. Betul nggak? Saya di kebun, banyak banget anak kucing. 3. Seminggu lalu 3 lagi. Bilang, siapa nih yang menghamilinya? Nggak tahu datang lagi dari mana, hamil lagi. Kita kalah dengan meow, haleluya. Lagi terus, nggak salah itu. Wih, ini yang rohani Bu, luar biasa. Luar biasa Bu Mehwa. Apa lagi tujuan pernikahan kita? Itu tuh akhirnya harus pertanyaan ke-50 jawabannya itu. Nggak ada yang jawab mencari kebahagiaan. Nggak mau bahagia. Hah? Saya mau menikah, mencari kebahagiaan. Ada yang cari kebahagiaan? Tinggallah di jalan bahagia. Ada enggak orang yang bisa membahagiakan kita seumur hidup? Ada enggak laki-laki yang bisa membahagiaimu seumur hidup? Ada enggak wanita yang bisa membahagiakanmu seumur hidup? Enggak ada, saya kasih tahu. Enggak ada. Karena memang tidak ada manusia sempurna. Ya? Betul enggak? Pak Agung kayaknya nggak pernah marah-marahan ya. Kan cuma tinggal berdua. Sama anjing kan. Kalau yang lain kan masih punya anak tuh. Udah marah gitu. Ada tujuan menikah? Anda bahagia? Hah? Ini banyak kita salah. Sebagai orang Kristen. Kita lihat ayat ini. Pak Agung udah siapin ayatnya, baca Pak. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Tuhan telah pilih kita, Dia punya rancangan, Dia udah tetapkan ujungnya. Ini dulu deh, ujungnya tuh nih, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ujung hidup kita itu, apapun yang Anda alami hari ini, kalau kita mengerti tentang Tuhan yang berkuasa, menurut kekayaan dan kemuliaannya, ujung itu Anda berhasil dan beruntung. Sekalipun badai, masalah banyak yang kita hadapi prosesnya, harusnya Anda tenang. Karena ujung-ujung saya berhasil dan beruntung. Masalahnya Anda tidak pernah menikmati proses yang sedang terjadi dalam hidup kita. Anda mengeluh, Anda menggerutu, Anda mengutuki akibat kesalahan sendiri, kebodohan kita. Itu yang kita alami. Tapi ujungnya Tuhan sudah tahu rancangannya atas hidup Anda dan saya. Berhasil dan beruntung. Perjanjian lama ya. Nih. Perjanjian baru nih. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan bilang aku udah tahu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan hasil akhir kita tuh gini. Di perjanjian lama, kan zaman itu orang kan menaklukkan daerah-daerah perang, betul nggak? Saling perang. Tuhan janji ini buat mereka. Tapi kita di perjanjian baru, hasil akhir kita apa? Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Yesus semuanya diciptakan. Pernikahanmu diciptakan di dalam Kristus. Kalau tidak di dalam Kristus, itu bukan kehendak Tuhan. Yang ada di surga, yang ada di bumi, yang ada kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singa sana maupun kerajaan.
pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pernikahanmu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Pernikahanmu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Bisnis yang Anda lakukan hari ini, kalau dibuat oleh tangan Tuhan dan diciptakan untuk Tuhan, maka bisnis itu adalah kehendak Tuhan. Kalau pekerjaan yang kau lakukan hari ini, karena diciptakan dimulai dari Tuhan dan segala itu untuk Tuhan, itu pekerjaan yang Tuhan mau. Kalau Anda pacaran hari ini dimulai dengan Tuhan, diakhiri dengan Tuhan dan untuk Tuhan, itu pacarmu yang benar. Sama pernikahan kita. Kalau kita mulainya dari Tuhan, kadang-kadang Tuhan itu kita pakai cuma sebagai alat loh, sarana. Kalau kita lagi butuh Tuhan, kita ngomong saya perlu Yesus hari ini untuk menyelesaikan masalah saya. Saya butuh Tuhan hari ini. Kelihatan rohani ya. Untuk menyembuhkan saya. Kita pakai dia alat, sarana. Tuhan itu bukan sesuatu, barang. Tuhan itu seseorang. Pribadi. Halo? Halo? Anda harus memahami ini. Yesus itu pribadi. Yesus seseorang yang tinggal dalam hidup Anda dan hidup saya. Dia tinggal dalam hidup Anda dan hidup saya. Ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi kalau kita cuma cari bahagia, bahagia itu buat siapa? Buat kita atau untuk Tuhan? Hah? Kebahagiaan itu adalah Kristus. Kristuslah kebahagiaan kita. Halo? Kalau dalam hidup pernikahanmu ada Kristus dan Kristus menjadi kebahagiaan kamu, Anda orang yang paling bahagia di keluargamu. Anda lihat istrimu punya Kristus enggak? Suamimu punya Kristus enggak? Waktu kita punya Kristus sebenarnya itulah kebahagiaan kita. Karena segala sesuatu dimulai dari Dia, untuk Dia, dan oleh Dia. Coba cek hari ini, apa yang kita buat. Anda diberkati kaya, banyak uang, buat apa? Untuk Dia, oleh Dia, bagi Dia. Untuk Dia, bagi Dia, dan oleh Dia. Pernikahanmu yang hebat, yang bahagia, dilihat orang bagus, itu apa? Untuk Dia. Orang lihat keluarga ini luar biasa loh. Memamerkan Kristus bagi kemuliaannya. Kalau kita punya anak-anak, anak jasmani, anak rohani, saya tahu itu bukan punya kita, itu punya Kristus. Anda pikir kalau Anda punya anak, nanti Anda kasih sekolahin dia gini, seperti investasi. Nanti kalau udah gede, balikin enak ya. Tapi udah sekolahin kamu sekian miliar. Ya tolong balikin. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tuhan kasih kepercayaan. Dan Anda harus melepaskan dia. Bahwa dia adalah milik Kristus. Karena di dalam anak kita ada Yesus. Ada Kristus yang hidup. Kita gampang melepaskannya. Karena dia memang milik Tuhan. Paham Bapak Ibu? Hari ini Anda lajang, jomblo, kehendak Tuhan enggak? Enggak masalah, enggak kawin itu enggak masalah, Paulus ngomong. Supaya bisa mengkonsentrasikan diri untuk Tuhan. Enggak masalah. Ya, enggak harus kawin, tapi Anda tahu itu kehendak Tuhan. Saya single parent hari ini perlu kawin enggak? Apalagi nih? Saya gini gitu, benar enggak kehendak Tuhan? Coba tanya hari ini. Kalau Anda tahu itu untuk Tuhan, bagi Tuhan, dan oleh Tuhan, itu pasti kehendak Tuhan. Sehebat apapun tekanan dalam pekerjaanmu, kalau Anda tahu itu dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan,
Anda tenang aja. Anda dimarah-marahin punya haleluya, puji Tuhan. Betul kan? Puji Tuhan Pak, haleluya. Kalau diledekin, diapain, Anda pasti senyum. Karena Anda tahu yang mengendalikan, yang saya nggak bisa itu Tuhan yang pegang. Saya alami juga gitu dulu. Di kerjaan. Baru masuk tiba-tiba saya disuruh WL di kantor. Disuruh nyanyi, mimpin. Ya, banyak loh kita ratusan orang. Semuanya duduk dari direktur marketing, dulu pemilik-pemilik ikut lagi. Kalau jalan ke kantor pagi, halo anak Tuhan. Ya, anak Tuhan, shalom. Ngeledek kayaknya saya ngomong, puji Tuhan, haleluya. Halo Pak Pendeta, gue belum menjadi pendeta loh. Ya, mereka telah menubuatkan bahwa saya jadi hamba Tuhan. Hari-hari ini orang menubuatkan saya jadi orang kaya. Saya senang banget. Halo bos, wah senang banget gue, terima kasih. Orang di mana-mana panggil saya bos. Waduh, dia udah menubuatkan saya jadi bos. Masa gue nggak percaya diri sendiri? Betul nggak? Jangan ngomong gitulah kita. Jangan. Amin. Haleluya. Gue ajak makan dulu kamu ya. Makan mie. Orang aja menubuatkan kita. Anda orang yang diberkati oleh Tuhan. Anda gak yakin dengan dirimu bahwa segala kekayaan dan kemuliaan Tuhan itu berlimpah-limpah bagi orang percaya. Ingat Petrus di gerbang bait Allah yang indah, dilihat orang lumpuh. Orang lumpuh itu natap dia dan Petrus lihat dia, Petrus dan Yohanes nih. Makanya terus berkali-kali saya ngomong pintar banget nih peminta-minta, diminta di depan gereja. Jangan dipraktekkan di sini ya. Minggu depan ternyata udah ada yang pura-pura meminta-minta pada depan gereja. Persembahan pasti berkurang itu. Orang banyak kasihan kan dengan peminta-minta di luar. Nanti lihat pendetanya, Yohanes dan Petrus pakai jas mungkin masuk, oh ini pendetanya. Langsung di konsen lihat, om. Petrus ngomong ini, emas perak aku nggak punya. Tapi apa yang kupunya? Apa yang kupunya? Siapa yang dia punya? Yesus dari Nazaret itu berjalanlah. Haleluya. Hari ini mungkin Anda nggak punya harta apapun. Mungkin yang dihitung dengan kalkulator. Tapi Anda punya harta yang tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Yang unlimited, tidak terbatas. Harus Anda berkata, demi Yesus dari Nazaret itu. Berkat tercurah atas hidup saya dan keluarga saya. Kesembuhan mengalir di tengah-tengah keluargaku. Amin. Kutuk berpeluh. Tadi kan berpeluh. Semua keringat itu kerja kan salah satu kutuk di Alkitab loh. Yang kayak kita nggak sadar kita kerja keras berpeluh itu kutuk. Orang Kristen itu bekerjanya bukan hanya tekun, giat, tapi smart. Amin. Itu orang percaya. Elisa di rumah janda. Seorang janda mengadukan masalahnya, utang banyak. Suaminya meninggal, pendeta. Elisa ngomong ini, kamu punya apa di rumah? Keluarkan semua. Cuma boleh beli minyak. Kalau gitu sediakan wadah sebanyak-banyaknya. Dan tuangkan hari itu. Karena Elisa tahu siapa yang ada dalam dirinya. Haleluya. Dia cuma ngomong keluarin tuh minyak, ambil bejana semuanya, mulainya menuang. Haleluya, kita harus praktek ini kayaknya. Jadi ibu-ibu yang ngunjungin orang, jangan cuma Tuhan sembuhkan dia, Tuhan sembuhkan dia. Ya, Tuhan berkati dia, berkati dia. Tuhan gue capek kamu mintain gue terus. Capek gue lu mintain saya terus. Pertama, kita punya berkat Bapak kasih dia duit, berkati, haleluya. Itu tandanya yang lebih kaya daripada yang menerima. Yang kedua, aku berkata dalam nama Yesus, sembuh engkau.
Sembuh nggak ada urusan kita. Kita melepaskan apa yang kita punya. Amin. Kesembuhan ada dalam dirimu. Otoritas ada dalam dirimu, kuasa ada dalam dirimu. Anda tinggal berkata, sembuh dalam nama Yesus. Bangkit, berdiri, berjalanlah. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan besar dalam hidupmu. Karena Tuhan telah hidup dalam hidupmu.